Shalom, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami, Suman Power Ministry dalam program MBA. Mari beritakan Alkitab. Dan topik ataupun judul daripada program MBA malam hari ini yaitu tidak semua perempuan. Wah, apa ini maksudnya daripada topik ataupun judul MBA malam hari ini? Tidak semua perempuan. Baik, saudara, kita langsung saja. Saudara-saudara, kita umat Advent mengimani atau mempercayai bahwa kata perempuan di dalam Alkitab itu adalah melambangkan daripada umat, jemaat, dan juga gereja. Saya mau ulangi, kata perempuan, kita orang Advent mengimani. Ya, kata perempuan dalam Alkitab kita mengimani, itu melambangkan umat, jemaat, atau gereja. Dan memang, saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Yeremia, Yeskiel, dan juga Wahyu, maka di situ dijelaskan kata perempuan, atau kata wanita, atau kata istri, itu melambangkan umat, itu melambangkan jemaat, itu melambangkan gereja. Baik, coba kita lihat dulu, kita buka Alkitab kita, Yeremia pasalnya yang ketiga. Di dalam Yeremia pasal 3 ini, kita akan menemukan bahwa kata perempuan itu melambangkan umat Israel, ya, baik yang di utara maupun yang di selatan. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Nabi Yeremia ini. Dalam bahasa Ibrani, dia mempunyai arti Allah membangkitkan. Dan Nabi Yeremia ini dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawabnya, tugasnya sebagai seorang nabi itu pada tahun ke-13 daripada pemerintahan Raja Yosia, yaitu kurang lebih tahun 626 sebelum Tarik Masehi. Dan dia hidup di di lingkungan kerajaan di sebelah selatan, kerajaan Yehuda. Jadi karena dia dipanggil pada tahun ke-13 dari pemerintahan Raja Yosia, artinya dia sudah hidup pada zaman dunia dikuasai oleh kerajaan Asyur. Tetapi pada saat itu kerajaan Asyur sudah mau hancur, sudah mau jatuh, sudah mau dikalahkan oleh Babylon. Dan dia hidup sampai jatuhnya Yerusalem. Nah, jatuhnya Yerusalem itu pada zaman kerajaan Babilonia. Baik, kita kembali ke Yeremia pasal 3 ayat 1 dulu kita baca. Di sini dikatakan begini, saudara-saudara. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembali ke laki-laki yang pertama, akan kembali ke suami yang pertama, dan dikatakan kepada perempuan itu, bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau yang telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya di ayat 6 dikatakan Tuhan berfirman kepadaku pada zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Ayat 7. Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia, Israel, perempuan murtad itu, tidak kembali. Dan hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudara perempuannya yang tidak setia. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, dilihatnya bahwa oleh karena jinanya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun, Yehuda, saudara perempuannya yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Jadi, saudara-saudara, di dalam Yeremia pasal 3 ini kita bisa melihat, baik Israel, kerajaan di utara, dan juga Yehuda, kerajaan di selatan. Mereka digambarkan dengan perempuan. Tapi sayangnya di sini dikatakan perempuan murtad, ya, perempuan yang tidak setia. Israel perempuan murtad, Yehuda perempuan yang tidak setia. Memang pada saat itu, saudaraku, kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda ini di dalam posisi yang sangat rendah kerohaniannya. Itulah sebabnya Allah mengutus daripada Yeremia supaya mereka boleh bertobat. Begitu juga dengan hamba Tuhan Yeskiel. Di dalam Yeskiel pasalnya yang ke-16. Nah, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan dulu hamba Tuhan Nabi Yeskiel ini. Jadi Nabi Yeskiel ini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, artinya adalah Allah menguatkan. Dan Nabi Yeskiel ini adalah nabi yang hidup sejaman dengan Yeremia. Tapi Yeremia lebih tua. Dia senior, Yeskiel juniornya lah, seperti itu. Dan Yeskiel ini dia seumuran dengan Daniel. Yeskiel ini dia termasuk orang-orang Yehuda yang ditawan ke Babilonia, ke Babel, di gelombang yang kedua, yaitu pada tahun 597 sebelum Tarik Masehi.
Kalau Daniel dengan 3 sahabatnya itu, mereka gelombang yang pertama, itu tahun 605 kurang lebih, sebelum tarik Masehi. Jadi inilah Nabi Daniel, Nabi Yeskiel maksud saya. Nah, sehubungan dengan kata perempuan di dalam Yeskiel pasal yang ke-16, itu melambangkan juga umat ataupun jemaat. Mari kita baca di dalam Yeskiel pasalnya yang kedua dulu. Di situ dikatakan begini. Hai anak manusia yang dimaksudkan ini adalah Yeskiel, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Saudara-saudaraku, kalau kerajaan di utara, Israel itu ibu kotanya Samaria. Kerajaan Yehuda di sebelah selatan itu ibu kotanya adalah Yerusalem. Jadi ayat ini mau memberitahukan kepada orang-orang Yehuda tentang perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Ya, kalau tadi di dalam Yeremia pasal 3 dikatakan mereka ini adalah perempuan yang apa? Yang tidak setia. Lalu selanjutnya di ayat yang ke-15 dikatakan begini. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Di ayat yang ke-15 ini memang tidak ada kata perempuan, tapi ciri-ciri daripada perempuan yang ditujukan untuk Yehuda, yang ibu kotanya Yerusalem tadi, ada kata kecantikanmu. Jadi ini sudah mengarah kepada seorang perempuan, karena tidak mungkin kecantikan itu ditujukan kepada seorang laki-laki. Lalu di ayat yang ke-30, ayat 30 dikatakan begini. Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau yang melakukan segala-galanya, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam. Lalu yang berikut dikatakan di ayatnya yang ke-32, hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Lalu di ayat yang terakhir dari Yeskiel pasal 16 yang kita mau baca, yaitu ayat yang ke-35, oleh karena itu hai perempuan sundal, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau tadi di Yeremia pasal 3, Yeremia menyebut kerajaan sebelah selatan ini Yehuda dengan saudara perempuan Israel yang tidak setia. Yeskiel di dalam Yeskiel pasal 16 ini dengan tegas mengatakan bahwa Yehuda itu adalah perempuan sundal jahanam, istri yang berzina. Jadi dari dua hamba Tuhan ini, dari dua kitab ini, Yeremia 3 dan juga Yeskiel pasal 16, sudah sangat jelas bahwa Israel di sebelah utara dan juga Yehuda di sebelah selatan, mereka adalah umat atau jemaat daripada Tuhan sesungguhnya. Tapi sekali lagi, kondisi mereka pada saat itu sedang terpuruk kerohanian mereka. Mereka di dasar, ya, paling bawah di dalam kerohanian. Itulah sebabnya Allah mengutus dua hamba Tuhan ini, Yeremia dengan Yeskiel, supaya Israel dan juga Yehuda boleh kembali kepada Tuhan, boleh bertobat. Jadi berdasarkan Yeremia 3 dan juga Yeskiel pasal 16, perempuan itu melambangkan umat atau jemaat. Dalam hal ini konteksnya adalah orang Israel, baik di utara maupun yang di selatan. Lalu kita akan melihat bahwa perempuan itu melambangkan gereja. Kita bisa lihat apa yang ditulis oleh hamba Tuhan, Rasul Yohanes, di dalam Wahyu pasal 12. Khususnya ayatnya yang pertama. Mari kita baca Wahyu pasal 12 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan begini, tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi kita orang Advent memahami Wahyu pasal 12 ini, perempuan yang ada di dalam Wahyu pasal 12 ini melambangkan gereja. Dalam hal ini gereja yang benar. Kalau tadi umat atau jemaat yang disebut dalam Yeremia 3 dan juga Yeskiel pasal 16 itu umat jemaat yang sedang terpuruk kerohaniannya. Sedangkan di Wahyu pasal 12 ini gereja. Boleh juga dikatakan jemaat, ya, umat yang benar. Kenapa saya katakan gereja yang benar, umat atau jemaat yang benar? Karena di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 ini, perempuan ini dia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama tadi dikatakan perempuan ini berselubung matahari. Saudara, kita tahu matahari itu melambangkan siapa? Matahari di dalam Alkitab itu melambangkan siapa? Yesus Kristus. Jadi umat atau jemaat atau gereja yang benar itu, mereka akan diselubungi jubah kebenaran daripada Yesus Kristus. Lalu dikatakan tadi, selanjutnya ciri yang kedua, bulan di bawah kakinya. Jadi kita tahu saudara, bulan itu memantulkan cahaya daripada matahari. Jadi apa yang dimaksudkan dari bulan ini? Bulan ini sebenarnya melambangkan daripada firman Tuhan, Alkitab yang tertulis, ya. Firman yang tertulis maksud saya. Firman yang tertulis itu Alkitab, di mana Alkitab ini sesungguhnya memantulkan kebenaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Umat atau jemaat atau gereja yang benar itu
menjadikan Alkitab ini, ya, bulan berada di bawah kakinya. Alkitab ini menjadi tumpuan kehidupan mereka. Alkitab ini merupakan dasar doktrin daripada gereja yang benar, umat atau jemaat yang benar. Lalu dikatakan juga ciri yang ketiga dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, perempuan ini dia ada mahkota, tapi mahkotanya itu terbuat dari 12 bintang. Jadi 12 bintang disusun menjadi mahkota. Apa artinya? Kita tahu, saudara, kalau di dalam perjanjian lama itu 12, yaitu 12 anak Yakub, umat Israel. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, 12 itu merujuk kepada 12 daripada rasul atau murid Yesus, di mana ke-12 rasul ini setelah mereka diajar, dididik oleh Tuhan Yesus, mereka pergi apa? Menyatakan, mengabarkan Injil keselamatan kepada setiap orang. Jadi gereja atau umat atau jemaat yang benar itu di dalam Wahyu pasal 12, mereka adalah gereja atau umat yang memberitakan Injil, menyatakan Injil keselamatan. Jadi saudara-saudaraku, berdasarkan Yeremia pasal 3, Yeskiel pasal 16, dan juga Wahyu pasal 12, benar bahwa perempuan itu melambangkan umat, jemaat, atau gereja. Tetapi sehubungan dengan topik ataupun judul MBA pada malam hari ini, tidak semua perempuan, pertanyaannya adalah, apakah semua perempuan di dalam Alkitab itu melambangkan umat, melambangkan jemaat, dan juga melambangkan gereja yang benar? Itu dia pertanyaannya. Saudara-saudara, mari kita buka, masih dalam buku Wahyu, Wahyu pasalnya yang ke-17. Kita lihat Wahyu pasal 17 ini, perempuan yang di dalam Wahyu pasal 17 ini umat atau jemaat atau gereja yang benar, ya. Kita lihat dulu di mulai ayat yang ketiga. Wahyu pasal 17 ayat 3, 4, 5, dan 6. 3 sampai 6. Kita baca. Dalam roh aku, Yohanes, di bawah malaikat ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Jadi ada perempuan duduk di atas binatang yang merah ungu, lalu ada tulisan dengan nama-nama hujat. Lalu binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan di ayat yang keempat dikatakan, perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada satu cawan emas, penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Lalu di ayat yang kelima dikatakan, pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan di ayat yang ke-6, ayat terakhir kita baca dari Wahyu pasal 17, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Saudara, saya tidak memaparkan secara terperinci, tapi secara garis besar, perempuan yang ada di dalam Wahyu pasal 17 ini, ya, ayat 3 sampai 6 itu, ini menggambarkan gereja, jemaat, umat yang murtad, jemaat yang murtad. Jadi saudara-saudaraku, kita bisa lihat, selain tadi kita dapati bahwa perempuan itu melambangkan umat Tuhan, ya, dalam hal ini Israel, walaupun sekali lagi pada saat itu posisi mereka dalam posisi yang terpuruk. Tapi kita tahu Israel itu adalah umat pilihan Allah. Dan yang berikutnya dalam Wahyu pasal 17 ini, perempuan itu rupanya juga melambangkan gereja yang murtad. Di mana perempuan itu adalah perempuan yang duduk di atas binatang yang merah ungu, ada nama-nama hujat, lalu di situ ada cawan emas yang penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulan. Dan perempuan itu dikatakan mereka haus darah orang-orang kudus dan juga darah daripada saksi Yesus. Ini juga dilambangkan oleh perempuan. Jadi menjawab pertanyaan tadi, apakah semua perempuan di dalam Alkitab itu melambangkan umat, jemaat, atau gereja yang benar? Tentu saja tidak. Karena dalam Wahyu pasal 17 ini ada juga perempuan yang melambangkan gereja yang murtad. Lalu kalau kita melihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21, Wahyu pasal 21. Mari kita buka Wahyu pasal 21, saudara. Di situ dikatakan ayat pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Lalu di ayat yang kedua dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan
pengantin perempuan. Perlu digarisbawahi ini, pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kenapa saya katakan perlu digarisbawahi? Karena yang tadi itu kita hanya mendapati kata perempuan, tidak ada kata pengantin perempuan. Ya, di tiga kitab yang tadi kita sudah baca. Lalu di ayat yang 9 dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, ya, malaikat ini datang kepada Yohanes, marilah ke sini, katanya. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Siapa itu anak domba? Yaitu Yesus, mempelai laki-laki. Nah, lalu di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Jadi saudara-saudaraku, dari Wahyu pasal 21 ayat 1, 2, 9, dan 10, kita bisa melihat ada lagi perempuan. Tapi perempuan yang di Wahyu pasal 21 ini spesial. Kenapa spesial? Karena disebut dia adalah pengantin. Pengantin perempuan. Dan ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa pengantin perempuan yang turun dari surga dari Allah itu adalah kota suci Yerusalem yang baru. Jadi kalau kita mau melihat berdasarkan ayat ini, saudara, Wahyu pasal 21, perempuan yang ada di dalam Wahyu pasal 21 ini, dia bukan melambangkan umat. Dia bukan melambangkan jemaat. Dia bukan melambangkan gereja. Tapi dia melambangkan apa? Kota suci. Yerusalem baru. Yerusalem surgawi. Dan ini sebenarnya, saudara, sudah pernah juga dijelaskan. Ya, artinya Yerusalem surgawi ini adalah perempuan. Ya, jadi kata perempuan juga melambangkan Yerusalem baru. Ini sudah dijelaskan juga oleh hamba Tuhan Rasul Paulus, saudara, di dalam Galatia pasal 4 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Mari kita buka Galatia pasal 4 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Di ayat 24 dikatakan begini, ini adalah satu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Lalu di ayat 25, Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Jadi Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dia mengatakan bahwa kedua istri daripada Abraham ini, mereka ini adalah, kalau kiasannya, mereka itu adalah Gunung Sinai. Hagar disebut Gunung Sinai di tanah Arab, itu Hagar dikatakan. Lalu dikatakan dua-duanya itu mereka mempunyai anak-anak, tapi anak-anak itu di dalam perhambaan. Jadi dikatakan tadi dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ya, dalam hal ini perhambaan dosa, seperti jemaat di Galatia, itulah nasihat Tuhan melalui Paulus. Tetapi di ayat 20 dikatakan, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Jadi kalau kita mau hubungkan tadi dengan Wahyu pasal 21 ayat 1, 2, 9, dan 10, Yerusalem baru, ya, Yerusalem surgawi, Yerusalem yang turun dari surga, yang turun dari Allah, itu adalah perempuan juga kalau mau dibilang kata kiasannya. Tetapi ingat, tadi saya sudah bilang perlu digarisbawahi di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2 dan juga ayatnya yang ke-9 bahwa dia berbeda. Ya, kalau ayat-ayat yang tadi kita sudah baca di Yeremia pasal 3, Yeskiel pasal 6, termasuk juga tadi di Wahyu pasal 12 tadi, ayat 1, itu jelas hanya disebut perempuan. Tapi perempuan di dalam Wahyu pasal 21 ini istimewa, disebut dengan pengantin perempuan. Mempelai daripada Yesus Kristus, mempelai anak domba. Jadi saudara-saudaraku, sangat jelas ya bahwa ada perbedaan. Dan sekali lagi poinnya, sesuai dengan judul, tidak semua perempuan itu melambangkan umat, jemaat, atau gereja yang benar. Tidak juga melambangkan apa? Umat, jemaat, atau gereja dalam pengertian yang umumnya kita orang Advent mengerti. Karena faktanya, Wahyu pasal 21 ini mengatakan perempuan, dalam hal ini pengantin perempuan itu melambangkan kota suci Yerusalem surgawi. Yerusalem baru. Jadi saudara-saudara, sehubungan dengan pengantin perempuan, mempelai perempuan di dalam Wahyu 21 ini, gereja Advent sampai hari ini mengimani bahwa kitalah atau jemaatlah mempelai perempuan, pengantin perempuan ini. Tapi tadi sudah dijelaskan ya, berdasarkan Wahyu 21 ayat 1, 2, 9, 10 bahwa itu bukanlah jemaat.
ya, bukanlah gereja. Sangat jelas. Bagaimana dengan hal ini? Saudara, mari kita lihat apa yang seorang hamba Tuhan tulis di dalam buku Kemenangan Akhir. Di dalam buku Kemenangan Akhir, bab 24, halaman 447, yaitu bab tentang di bilik yang maha kudus. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, Nyonya White, dalam hal ini, dalam bukunya ini. Saya akan membacakannya sehubungan dengan pengertian umum sampai hari ini, bahwa mempelai wanita itu atau pengantin perempuan itu adalah jemaat. Apakah benar seperti itu? Baik, kita baca di bagian paling atas itu, dalam buku saya bagian paling atas, pernikahan. Nah, bicara pengantin perempuan itu berarti ada pernikahan. Dan kita tahu bagaimana cita daripada pengantin perempuan dan juga mempelai laki-laki. Ini pernikahan dikatakan melambangkan penerimaan Kristus akan kerajaannya. Jadi ini perlu digarisbawahi, saudara. Pernikahan itu melambangkan apa tadi? Kekuasaannya. Lalu selanjutnya dikatakan begini. Kota suci, Yerusalem yang baru, yaitu ibu kota, dan sebagai cerminan kerajaan itu disebut mempelai perempuan, istri anak domba itu. Itu tadi kita sudah baca tadi di Wahyu pasal 21 ayat 9 dan 10. Dikatakan malaikat itu berkata kepada Yohanes, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas gunung. Dan dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Lalu kalimat yang berikut, hamba Tuhan ini mengatakan begini, jelaslah, mempelai perempuan melambangkan kota suci itu. Dan anak-anak darah yang pergi menemui mempelai laki-laki, di dalam Matius pasal 25, adalah lambang jemaat. Saudara bisa tangkap sampai sekarang ini. Jadi mempelai perempuan itu melambangkan kota suci itu, Yerusalem baru, surgawi itu, yang turun dari surga, yang turun dari Allah. Dan anak-anak darah yang pergi menyambut mempelai laki-laki dalam Matius pasal 25, itu adalah melambangkan jemaat. Lalu kalau kita baca selanjutnya, dalam buku Wahyu, khususnya Wahyu pasal 19 ayat 9, umat Tuhan, ya, anak darah tadi yang mau menyambut mempelai laki-laki, dikatakan dalam Wahyu 19 ayat 9 adalah tamu pada perjamuan kawin. Pada pesta pernikahan itu, dia tamu. Selanjutnya hamba Tuhan mengatakan, jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga melambangkan mempelai wanita. Saya mau garis bawahi, jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga melambangkan mempelai wanita. Jadi saudara bisa baca secara keseluruhan di dalam buku Kemenangan Akhir, ya, bab 24 di bilik yang maha kudus, supaya lebih mengerti maksud daripada hamba Tuhan sehubungan dengan pemahaman kita bahwa mempelai wanita itu selama ini kita memahami itu adalah kita, jemaat, gereja. Padahal sangat jelas Alkitab. Jadi sebenarnya bukan hamba Tuhan. Alkitab tadi, Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2, ayat 9 dan 10 mengatakan bahwa itu bukanlah jemaat mempelai. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi tidak semua perempuan di dalam Alkitab melambangkan umat atau jemaat atau gereja yang benar. Faktanya tadi menyatakan Wahyu pasal 17 ada juga perempuan yang melambangkan umat atau jemaat atau gereja yang murtad. Jadi ada perempuan sundal dalam Wahyu pasal 17. Ada perempuan sundal. Ada perempuan juga yang menjadi pengantin perempuan atau mempelai perempuan dalam Wahyu pasal 21. Tidak semua perempuan, sekali lagi, menggambarkan umat, jemaat, atau gereja yang benar. Tidak semua perempuan menjadi pengantin perempuan atau menjadi mempelai perempuan di dalam sebuah pesta pernikahan. Ingat, saudara, kalau kita pergi ke sebuah pesta pernikahan, tidak semua wanita itu, perempuan itu menjadi mempelai perempuan, mempelai pengantin perempuan itu. Tidak semua, hanya satu. Yang lain tamu. Jadi saudara-saudaraku, tidak semua perempuan juga menjadi istri yang setia. Tidak semua umat, jemaat, atau gereja yang setia, yang tadi dikatakan berlandaskan bulan di bawah kakinya. Bulan di bawah kakinya. Tidak berlandaskan Alkitab, doktrin daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, janganlah kita pongah atau bahkan kita salah dengan pengertian bahwa kita atau jemaat itu adalah pengantin perempuan atau mempelai perempuan, ya. Jadi ini kita perlu memahami. Saudara dan saya ini adalah memang betul perempuan, tapi bukan
pengantin perempuan. Saudara dan saya adalah jemaat. Kita adalah umat. Kita adalah gereja. Tapi permasalahannya hati-hati seperti tadi sudah dibahas. Apakah kita ini adalah perempuan yang ada di dalam Yeremia pasal 3 dan juga Yeskiel pasal 16 dan juga Wahyu pasal 12. Apakah kita seperti itu? Setia kita. Maunya Tuhan kita setia. Kita kembali kepada Tuhan. Atau kita seperti perempuan yang ada di dalam Wahyu pasal 17. Jadi inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Bila mana ada pertanyaan sehubungan dengan ini, saya persilakan, saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.